Oke, silakan Gerlin. Halo Kak Agatha. Islam Kristen, Kak? Saya Islam. Ya, silakan mau bertanya apa? Mau bertanya soal kitab boleh? Boleh, boleh. Yohanes 5 ayat 30. Silakan dibaca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu gimana ya, Kak? Apa yang ditanyakan dari situ? Sebelumnya ya? Iya, enggak. Apa yang Anda tanyakan dari situ? Maksudnya ini gimana ya? Maksudnya ini kan Yesus bilang begitu. Bilang apa tuh? Ini aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan Nah, berarti penghakiman Yesus itu berasal dari Sang Bapa. Gitu kan? Ya, Sang Bapa itu seperti Bapa itu apa maksudnya itu? Bapa itu kan Allah. Karena Yesus itu satu di dalam Bapa. Kakak tadi bawa Yohanes 5 kan? Ya, Yohanes 5 ayat 30. Oke, coba dibaca di atasnya lagi, Kak. Ya. Yohanes Aku 5. berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa yang bukan itu. Coba baca ayat 21-nya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Lanjut. Ya. Lanjut ayat ke. Di sini aku Dua-duanya. Oh, kedua-duanya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Oke. Nah, Bapa tidak menghakimi. Kalau di sini saya nangkepnya Anak yang dimaksud itu maksudnya yang diutus, yang Allah percayai bahwa Dia yang diutus gitu loh, Kak. Ya, tadi Kakak baca di situ Bapa, nggak ada Allah ya? Iya, Bapak. Ya. Nah, kalau dalam ini bentar kan dulu, Kakak harus tanya Bapak itu kan siapa? Bapak itu istilahnya oke lah. Misalnya aku misalkan nyebut guru nih. Guru kalau aku bilang dia ibuku, aku nggak apa-apa sih karena dia memang ngajarin aku gitu kan. Oke, mau gantian? Oke, Anda harusnya nanya, Kak, Bapak itu siapa, anak itu siapa? Kan Nah, gitu. iya tadi aku nanya Bapak itu dia siapa dulu nih? Nih, saya kasih tahu. Bapak itu adalah Allah. Anak itu adalah firman. Jadi firmannya Bapa itu anak namanya. Kalau saya bisa analogikan, itu siapa, Kak? sebentar. Kalau saya bisa analogikan antara Bapa, hubungan antara Bapa dengan anak ya. Bapa dengan firman. Firman itu kan anak ya. Seperti badan saya dengan suara saya. Ya. Ya. Badan saya nggak menghakimi, tetapi yang menghakimi mulut saya ini kan, suara saya kan. Ya. Apa yang badan saya yang menghakimi ini, apa yang badan saya lakukan ini, itulah yang dilakukan suara saya ini kan gitu. Jadi sama seperti pertanyaan Kakak. Di ayat 22-nya Bapak tidak menghakimi, tetapi menyerahkannya kepada anak. Di ayat yang 30, anak menghakimi berdasarkan apa yang dia dapat dari sang Bapa. Inilah yang dimaksud dengan kesatuan hakikat. Gitu. Jadi antara Bapa dengan firman-Nya ini satu hakikat. Bapa itu tidak bisa melakukan apapun tanpa anak. Anak pun demikian. Tadi kakak saya suruh baca ayat 21. Bapa membangkitkan yang dia kehendaki. Anak juga membangkitkan yang dia kehendaki. Ini kan artinya satu kan? Satu kesatuan gitu loh. Satu kuasa. Satu kuasa, yaitu kuasa Bapa yang dinyatakan oleh anak. Oke. Nah, ini kan ngebahasnya soal kayak apa namanya menghidupkan dan tidak dihidupkan gitu, seakan-akan itu keajaiban yang tidak didapatkan oleh manusia lain gitu ya. Bukan. Jadi? Bukan. Yang menghidupkan itu hanya Allah. Manusia itu nggak bisa menghidupkan. Nah iya, berarti kan memang dari Allah dong, dari Allah lah dari Allah ya. Iya, firman itu, anak itu kan Allah. Coba baca Yohanes 1 ayat 1.
Oh ya, Yohanes 1 Ayat ayat 1. Kakak kan Yohanes 5 kan? Coba Yohanes 1 dulu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini kan udah jelas nih di sini sebenarnya ya kan? Apa tuh? Pada mulanya Allah firman. Nah, Firman yang benar dong, Bang. Yang benar dong bacanya. Iya. Pada mulanya Pada mulanya adalah firman adalah itu. Firman. Firman itu bersama-sama dengan Nah, Allah dan dengar. Firman itu adalah bersama-sama. Kita bahas. Firman bersama-sama dengan Allah. Allah itu keberadaannya kekal. Berarti firman itu juga keberadaannya kekal dong. iya dong, karena kan itu dari Allah. Coba baca ayat 14-nya. 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu Yesus itu adalah firman Allah Oke. yang hakikatnya Allah, Oke. yang bersama-sama dengan Allah menjadi manusia. Jadi penghakiman yang dilakukan Yesus itu sama dengan penghakiman Sang Bapa, karena otoritas Bapa dinyatakan melalui Anak. Bapa tidak menghakimi tetapi memberikan penghakiman itu kepada anaknya. Jadi otoritas penghakiman diberikan kepada anak dan anak pun melakukan atas kehendak Sang Bapa. Inilah kesatuan hakikat Yohanes 1 ayat 1. Firman dengan Sang Bapa, Allah dengan Sang Firman atau anak tunggalnya. Oke. Betul. Sebagai anak ya Kak ya. Ya, tahu anak kan tadi definisi Ya, anak oke. adalah sesuatu yang dari dalam diri Bapa keluar. Kayak pikiran saya ini keluar melalui suara. Itu sebenarnya satu di dalam tubuh saya. Nah, Sekarang ini saya kasih analogi kakak. Sekarang kakak kalau makan bisa nggak badan kakak aja nggak usah ada pikiran kakak. pasti ada pikiran, kita manusia biasa. Nah, tetapi yang makan badannya kan? Mulut saya yang Ya, itu anggota dari tubuh kan? Anggota tubuh kan? Ya. Ya. Jadi anggota tubuh kakak bisa melakukan sesuatu karena ada pikiran kakak. Pikiran kakak itu nggak akan terrealisasi kalau tidak ada tubuh yang menyatakannya kan? Oke. Nah, Bapak dengan sang anak relasinya adalah seperti tubuh dan pikiran tadi. Jadi Bapak itu tidak menghakimi, tetapi melakukan penghakiman itu melalui sang anak. Pikiran kakak itu nggak makan, tetapi yang makan adalah tubuhmu. Bekerja bersama-sama dalam satu hakikat manusia. Firman dengan sang Bapa, anak dengan sang Bapa, ini bekerja dalam satu hakikat. Penghakiman. Nah, itu. Saya mau nanya ini. Nah, kalau Tapi ini udah clear Kak. Tentang pertanyaan kakak clear nggak nih? Yohanes 5 ayat 30. Oke, saya clearin dulu ya. Nah, Oke. udah paham ya ini ya? Jadi anak itu menghakimi berdasarkan keputusan Bapak. Bapak tidak menghakimi tetapi menyerahkan penghakiman kepada Nah, anak. saya di sini bertanya lagi gini. Ya. Kalau misalnya Nabi Isa sebagai anak gitu kan? Ini bukan Nabi Isa yang di Quran ya, bukan Oke, yang diserupakan. Yesus, sorry ya, Yesus ya. Ya. Misalnya Yesus dianggap sebagai anak, Bukan lalu dianggap, memang anak Kak. Bukan Oh iya, dianggap. oke, anak. Oh, sorry, anak. Nah, bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Musa itu coba tadi kan ada Oke. banyak nabi ya. Nah, siap. Tadi kakak udah baca Yohanes 1 ayat 14 kan? Padahal mereka mengalami juga tentang ke apa namanya, penghinaan. Oke. Kakak tadi udah saya suruh baca Yohanes 1 ayat 14 kan? Yang mana? Tuh, tadi saya suruh kakak baca Yohanes 1 ayat Itu telah 14. menjadi manusia. Nah, sekarang saya tanya, Musa itu dari firman baru jadi manusia enggak? Kenapa? Musa itu firman yang jadi manusia enggak? Bukan. Sama, dia kan Bukan, sabar dulu. Sabar dulu. Kalau Yesus ini nabi-nabi yang lain semuanya Sabar. memberikan firman Kita Kakak. bicara hakikat dulu, Kak. Kita bicara hakikat dulu karena Kakak sudah menyamakan dengan Musa, Abraham ya. Sekarang kita kasih tahu ya. Ya, karena Yesus, saya kasihan Nabi dengan Yesus. nabi yang lain bagaimana Sabar, gitu. ini kan mau saya jelasin. Nabi Yesus, dia adalah Allah. Yang hakikatnya adalah Allah karena dia sang firman yang jadi manusia. Nabi Musa, dia memang manusia. Diberikan kuasa oleh
firman anak Allah oleh Yesus. Jadi Musa, Abraham, Yesaya, Elia, semua nabi itu diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Coba baca Matius 23 ayat 34. Siapa yang ngutus Kalau nabi-nabi di, ini? di kitab Yohanes 6 ayat Iya. ayat 6, sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, Kalau coba kamu sekarang tidak kita pakai percaya logika akan kita, apa Kak. yang ditulisnya. Sabar. bagaimana Iya. kamu Ini saya jawab. percaya Ini saya akan jawab. Apa yang kukatakan? Sabar kak. Katanya di situ Tuhan Yesus bilang Musa menulis tentang aku. Berarti Musa sudah ketemu Tuhan Yesus. Tidak mungkin Musa menulis tentang aku, kata Yesus kan. Tidak mungkin Musa menulis tentang Yesus kalau Musa tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Coba baca Keluaran 3 ayat 14. Firman Nih, itu kan sabar. melalui apa namanya? Misalkan dari malaikat, dari Oh enggak. Baca kakak kalau mau tahu Musa ketemu dengan Yesus, baca Keluaran 3 ayat 14. Itu Yesus yang ngobrol sama Musa. Baca aja. Nggak ada pakai malaikat. Di mana Musa ketemu Jibril? Di Quranmu pun nggak ada, Kak. Nggak ada. Allah itu bicara langsung sama Musa. Coba baca Keluaran 3 ayat 14. Kakak kayaknya punya Alkitab. bicara langsung itu dalam maksudnya bicara Buka langsung aja dulu, melalui buka firman, aja bukan dulu melalui Keluaran firman. 3 ayat 14. Bicara langsung point to the point, tidak. Coba baca dulu Keluaran 3 ayat 14. Itu yang ketemu dengan Musa. Kan tadi Yesus bilang, Musa menuliskan tentang aku. Musa nggak akan mungkin menulis sesuatu yang dia tidak ketahui. Karena Musa menulis tentang Yesus, yang ketemu dengan Musa itu adalah Yesus. Makanya Musa itu menuliskan tentang Yesus. Artinya adalah yang mengutus Musa itu Yesus. Baca Matius 23 ayat 34. Coba baca aja. Aku Yesus mengutus padamu nabi-nabi. Baca deh kalau nggak percaya. Iya, betul. Ya, udah baca kan? Jadi yang mengutus Musa itu adalah Yesus. Makanya Musa menuliskan tentang Yesus. Siapa yang ditulis Musa? Allah. Yesus itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Balik lagi ngeling ke situ. Selesai. Masalahnya di sini saya kan masih belajar juga ya, Gak Kak. apa-apa. Ini kan saya ajarin, Kak. Gak apa-apa. Nih, saya Tapi kak, saya penasaran ya kak. Ketika kakak bilang nabi-nabi itu kan ketemu dengan malaikat semuanya. Coba, Musa ketemu dengan malaikat nggak? Kenapa? Apakah Musa ketemu dengan malaikat Jibril? Ya, semua nabi sepertinya sih lihat. Jangan sepertinya dong, yang pasti-pasti aja dong. Ya, dia kayak misalkan melalui cahaya, melalui sebagai manusia. Saya nggak nanya itu. Apakah kan karena kakak bilang malaikat-malaikat itu ketemu dengan Tuhan itu melalui malaikat gitu. Nabi-nabi itu ketemu dengan Tuhan itu melalui malaikat. Mana dalilnya? Musa ketemu Allah itu dalam melalui malaikat. Mana dalilnya? Nggak ada. Di Quran juga nggak ada. Kalau untuk dalil-dalil ada itu ada, cuman saya nggak hafal, Kak. Nggak ada, Kak. Ini Di kan Quran saya itu lagi megang Alkitab. coba cari di Quran Musa ketemu dengan Allah melalui malaikat. Bahkan saya bisa tunjukkan di dalam An-Naml, betul, An-Naml ayat 7 sampai 9. Ya, Itu Musa ngobrol langsung sama Allah dalam rupa api. Maka api itu berkata apa? Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Di Al-Qasas ayat 40 ya atau ayat 30 juga Musa itu bertemu dengan api. Ini saya Jadi api itu mengaku Allah. Coba baca ayat 30. Thank you Miss Esther. Ini saya mau pencerahan, Kakak. Ya. Bantu saya buat paham gitu loh. Tapi tadi udah paham kenapa Tuhan Yesus mengatakan Musa menulis tentang Yesus. Padahal yang ditemui Musa adalah Allah. Berarti Yesus adalah Allah. Tidak mungkin Musa menuliskan tentang Yesus kalau Musa tidak bertemu Yesus. Sekarang saya tanya, tua mana Yesus dengan Musa? Musa dulu dong. Loh, kok bisa? Kalau tuaan Musa, kenapa Musa sudah mengenal Yesus?
tidak menuliskan tentang Yesus. Kan itu firman Allah kan Nah, tahu tadi kan apa tadi aja udah ke saya depannya, tanya kan. apa aja ke depannya. Allah Makanya itu kekal dia nggak, Kak? kasih firman itu kepada nabi-nabi. Makanya Oke. sebelum itu terjadi, Allah kasih firman nih, begini loh ke Oke. depannya, begitu Kak. Oke, tadi kan saya tanya, Allah itu bako nggak atau kekal nggak? Kekal dong. Oke, firman itu bersama-sama dengan Allah yang adalah bako. Berarti firman itu ada dalam kebakoannya dong, dalam kekekalannya nggak? Firman itu kekal. Mau kayak apa juga kekal, Kak. Sekarang saya tanya, kalau firman kekal, berarti sebelum ada dunia, belum ada manusia, firman udah ada dong? Sebelum adanya manusia, firman itu belum ada, Kak. Karena kan Nabi Adam dan Hawa itu masih Tadi kakak bilang Nah, firman Nabi Alkitab- kekal. Di Alkitab Coba. kan di sini Nabi Adam dan Hawa masih ada di surganya Allah. Sekarang saya tanya, tadi kakak bilang firman kekal. Tahu nggak arti kekal itu apa? Tahu dong? Apa? Ya kekal. Apa kekal itu? Selamanya, Kak. Kekal itu bukan selamanya. Kekal itu tidak berawal, tidak berakhir. Iya. Itu. Sekarang saya tanya, kalau yang tidak berawal itu Allah bukan? Oke, Kakak benar di sini, seandainya itu berawal berakhir oke. Jangan seandainya dong. Iya, Enggak, Kak. Berarti kakak nggak tahu arti kekal, nggak tahu arti bako. Tahu dong. Oke, kenapa kakak bilang selamanya? Apakah dia bermula atau berawal? Kan bermula Jadi dari Adam bedakan dan Hawa, antara Kak. kodim dengan bako. Bermulai Kodim dengan Adam bako dan itu Hawa. dua sifat Allah yang Adam berbeda dan loh, Hawa Kak. aja diciptainnya nggak pakai ibu dan bapak loh, Kak. Sekarang saya tanya, kalau Nabi itu aja, Nabi Adam dan Hawa gimana ceritanya coba? dari tanah Nah, ada penyebab Adam dan Hawa, yaitu tanah. Siapa yang menciptakan kalau tanah? mengikuti Firman dengan Allah dan keajaiban, rohnya. Nabi Adam lebih ajaib gitu kan, Kak? Oke, sekarang saya tanya, kalau Nabi Adam ajaib, apalah keajaiban dia? Itu terbuat Sekarang saya tanya, apa keajaiban Adam? Coba apa keajaiban Adam? Kalau Allah menciptakan Adam, itu keajaiban Allah, bukan keajaiban Adam dong. keajaiban dong. Itu terbuat dari tanah, itu dia menjadi Oke, manusia, sekarang saya keajaiban, tanya, Kak. apa Terus, kehebatan iya, Adam? kehebatannya dia meminta wanita, Hawa. Kapan Adam minta wanita? Coba Tulangnya dalilnya. diambil langsung jadi perempuan. Sekarang saya tanya, kapan Adam minta wanita? Ya untuk ditemani kok, Kak. Enggak, saya tanya, kan kakak bilang tadi Adam minta wanita. Masa meminta wanita itu Oke, hebat? saya salah kata. Salah kata maksud saya. Bener nggak Adam dan Hawa ada? Ada di dalam Alkitab kami ada. Masalahnya Hawa. Nah kan kata kakak bilang keajaibannya apa? Ya udah itu keajaibannya. Masalahnya Hawa, Kak. Masalahnya Hawa. Hawa aja nggak ada di dalam Quranmu. Di dalam Quranmu bahkan nggak ada kata Hawa. Ada, Kak. Coba Kata siapa? tunjukin kalau ada. Ya Allah, ada dong. Semua Islam juga tahu Hawa ada, Kak. Kakak Coba. jangan suka- Kalau suka- kakak jangan bilang kakak semua suka Islam. seakan-akan kakak paham Oke, banget. Nggak loh. boleh kayak Kalau gitu. kakak paham kan kakak yang ngajarin saya jadinya kan. Ya Coba. enggak, kan saya Kalau lagi memang ngomongin nggak soal apa-apa, saya Alkitab. senang belajar Mau dari ngebahas kakak. Soal Alkitab maksudnya Nggak apa-apa. kasih saya pencerahan ini kok bisa begini gitu loh Loh, isinya. saya berusaha menjawab kakak loh dengan apa yang saya tahu. Iya, Kakak aku bilang, jawab. nih Kak, kita sama-sama orang Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia yang baik. Sekarang saya tanya, apa keajaiban atau mujizatnya Adam? Coba, itu aja dulu. Itu tadi aku bilang dia Apa? dari tanah. Minta. Loh, keajaiban yang dia lakukan itu kan Allah yang menciptakan Adam. Nah, Bukan betul. Adam yang menciptakan dirinya sendiri kan? Itu begitu. Loh. Oke, aku mau lanjut deh yang lain lagi deh. Kayak gini, Yohanes. Lah itu dulu dong Kak, aku bingung karena Kenapa, ini Kak? Islam. Sebentar Kak, Islam ini harus dicerahkan juga melalui Kak Gerlin ya. Biar Islam itu pada pinter bahwa Adam itu membawa manusia jatuh ke dalam dosa, bukan melakukan mujizat. Apa mujizatnya? Nggak ada. Kenapa? Ya kan? Coba. Masa
Tuhan yang menciptakan, Adam yang dibilang ajaib. Yang ajaib itu adalah Justru disitulah, Kak, Tuhan, kita bisa kakak. berpikir kalau untuk masalah keajaiban Nabi Adam dan Hawa juga lebih ajaib dong, Kak. Nabi Adam dan Hawa. Hawa juga nabi. Yang mana ini? Coba apalah perbuatannya? Kayak Musa kan membelah lautan, ya kan? Kuasanya dari Ini kan Tuhan misalnya, Yesus. kalau Nah, kalau surga kan Adam nggak itu ada manusia, ngapain? Kak, buat untuk diluruskan loh, Kak. Kalau di surga kan nggak ada orang yang mau diluruskan. Nah, kenapa nabi-nabi diturunkan? Ya karena itu tujuannya adalah untuk meluruskan orang-orang yang tersesat. Saya tanya sama kakak, nabi-nabi diturunkan. Emang nabi sebelumnya dari mana? Dari sorga. Nabi ini dari tanah, Kak. Nggak usah diturunin. Orang dia udah di bawah, udah di tanah, Kak. Nabi mana yang diturunin dari sorga? Saya tanya, Kak. Kakak permainkan, maksudnya Enggak, gini, gini, Kak. diutus, Kak. Diutus. Tadi kamu bilang kan diturunkan. Saya ini cuman, Iya, saya nggak mau bahasa permainkan. saya juga jangan Nih, gituin. Diutus, Kak. kakak makanya Kadang jangan saya suka buru-buru. kepleset, Kak. Kamu keplesetnya banyak banget soalnya dari tadi. Makanya pelan-pelan minum dulu Oke. gitu loh. Ini saya mau bertanya lagi masalahnya. Silakan. Kakak malah kemana-mana terus. Tapi itu tadi aku penasaran ketika kakak bilang nabi diturunkan. Nabi mana yang udah turun? Iya, maksudnya diutus. Semua nabi kan diutus, Kakak. Padahal ada loh, Kak, nabi yang di dalam Quran itu turun, Kak. Satu-satunya nabi yang turun itu Isa, Kak. Nah itu, kalau nabi yang lainnya yang dari tanah, tanah udah di bawah. Ini sebenarnya harusnya kakak bisa berlogika di sini. Kenapa Isa bisa diturunkan? Berarti dia sebelumnya dari atas, bukan dari bawah. Tetapi lihat Enggak nabi dong, yang lainnya. Yesus nggak ada diturunkan, dia terlahir, Kak. Sama kayak nabi-nabi yang lain terlahir, kecuali Adam dan Hawa. Oke, Adam dan Hawa itu apa? Nabi. Ciptaan Allah. Nggak, saya tanya, Adam dan Hawa, Adam aja deh, Adam itu nabi. Nabi awal itu. Iya, diutus kepada siapa lah ini si Adam? Itu tercipta di surga, Kakak. Saya nggak nanya itu, diutus kepada umat yang mana? Orang dia doang kok sendirian. Ya kalau nggak ada ngapain diutus, sayangku. Manusia, Kakak. Sekarang gini, kalau diutus kan gimana kata sih? kakak Jangan- tadi jangan diutus untuk berbelok-belok mencerahkan. gitu, seakan-akan, Jangan mau ditimpa menjatuhkan dong, orang, tidak. jangan ditimpa. Saya nggak ngujat. Kan tadi kakak bilang nabi-nabi itu diutus untuk mencerahkan umat-umatnya, ya kan, mencerahkan manusia. Nah, sekarang saya tanya, ini Adam ini diutus kepada siapa? Kok bisa disebut nabi? Hah? Coba, saya penasaran. Siapa? Mana umat-umatnya Adam ini? Makanya saya bilang di sini bicaranya logika. Kakak kan mau dicerahkan nih. Kalau mau dicerahkan itu saya ngomong jangan ditimpali. Biar kakak belajar logika dari saya. Gitu, ya. Santai. Nabi diturunkan. Cuman Isa yang turun. Berarti sebelumnya dia dari atas. Ya, silakan dibuka mute-nya, Kak. Apalagi yang mau ditanya, Kak? Minum dulu nih kayak saya nih, minum. Ya, minum biar terkencing-kencing, Kak. Minum. Kenapa saya minum? Biar saya terkencing-kencing. Kakak minum juga dong. Silakan Kak Gerlin. Di unmute Kak Gerlin. Biar kita sama-sama terkencing-kencing di sini. Yuk. Kak, halo. Silakan. Nah, saya mau bertanya lagi nih soal Alkitab. Boleh. Ya. Saya sama teman-teman yang lain paham gitu loh isi Alkitabnya juga. Siap, silakan. Di Yohanes 5 ayat 37. Baca. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya.
Kamu memiliki bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Nah gitu Kak. Apa yang mau ditanya dari situ? Ini tentang Yesus loh Kak. Yesus Iya, apa sendiri yang mau loh ditanya? mengatakan Saya- ini gitu loh. ya. Maksudnya Pertanyaan kok bisa Kakak. gitu loh Kak. Iya, Kok bisa pertanyaan sampai ada kakak. Tritunggal? Kok bisa sampai ini dijadiin bapak anak sementara Yesus menolak itu semua di dalam Alkitab? Gitu Kak logika saya Kak. Coba, Yesus Jadi- menolak apa? Yesus menolak apa? Dia menolak bahwa dia itu utusan gitu loh Kak. Dia udah bilang di sini katanya Kapan tadi? Yesus Tetapi menolak dia diutus suci Bapa? Suci itu memberi kesaksian tentang aku gitu loh Kak. Coba baca sekali lagi. Siapa yang menolak? Yesus itu bahkan mengatakan berkali-kali, aku Yesus diutus bukan- Bapa kan? Nih. Kok menolak Kalau di Yesus dalam- dijadikan kalau utusan? halusnya, kalau halusnya, Coba dia baca nggak lagi bilang, ayat 37-nya, coba baca pelan-pelan. Kalau mau belajar satu-satu ayat, coba ayat 37-nya coba dibacakan. Biar dijelasin. 37. Ini Ya. Bapa yang mengutus aku. Nih kan dia diutus loh Kak katanya. Oke, sekarang saya tanya, kalau Yesus mengatakan Bapa mengutus aku, dia menolak nggak dikatakan diutus? Tadi kakak bilang Yesus menolak dia diutus, itu dia malah mengaku Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Coba, Bapa Iya. bahkan bersaksi tentang Bersaksi Yesus. bahwa dia Allah tahu dia itu utusannya gitu, maksudnya bersaksi bahwa Yesus itu utusannya. Coba gitu. kakak baca lagi, lanjut Karena yang kan di umatnya 37. itu, di umatnya itu nggak Ini percaya paling keren soal- Kak. soal Ini nabi-nabi paling keren. gitu, Kak. Kakak, baca ayat 37-nya sampai full. Ini keren banget loh. Coba baca sampai full. Ini saya udah baca loh tadi. Coba ulang lagi, pelan-pelan kita hayati coba. Oke, Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya. Stop, bentar Kak. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Padahal manusia tidak pernah melihat Allah. Kok bisa Yesus tahu? Oke, saya jelasin ya. Manusia bahkan tidak pernah mendengar suaranya. Tetapi kenapa Yesus mendengar suara Bapa? Wow. Ada apa? Sabar. Manusia, Nggak adil begitu. denger Kak, manusia tidak pernah mendengar suara Bapa. Tetapi kenapa Yesus mendengar? Apa nggak tahu ya nabi-nabi Karena Yesus adalah Allah, firman yang satu di dalam Aduh, Kak, tolong jangan Bapa. di-mute-mute Beri dong, kemuliaan dong untuk Tuhan Yesus. Ayo tepuk tangan. Wah, ini ayat paling keren. Kenapa saya bilang keren? Sabar Kak, Orang di sini jelas banget kan mau soalnya, belajar nih, saya taruh di bawah dulu ya. Ini setiap orang-orang yang bertanya tentang Yohanes, yang mereka kira itu adalah senjata, saya balikkan itu menjadi peluru untuk Anda. Ya, Yesus berkata gini ya, Bapa yang mengutus aku, ya, dia bersaksi tentang aku. Tidak ada seorang pun yang mendengar suaranya. Kok bisa Yesus tahu? Kenapa Yesus bisa mendengar suara Allah? Bahkan Yesus mengatakan Bapa itu bersaksi tentang aku. Berarti Yesus mendengar kesaksian sang Bapa. Kok bisa? Berarti Yesus ada dalam dimensi Allah, bukan dimensi manusia. Dia mengetahuinya. Ya, jadi Yesus itu tidak mengetahui sang Bapa hanya dalam dimensi manusia aja, tetapi dimensi Allah. Keren nggak? Keren lah. Makanya saya bilang, baca Alkitab itu nggak usah nerawang, baca lurus, pelan-pelan, hayati, hikmatnya ada gitu loh. Itu loh, thank you ya. Kita cuman ngebahas Yohanes 5 aja, banyak hal-hal yang
menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Banyak hal yang menunjukkan bahwa Yesus itu berbeda dengan Musa, berbeda dengan Abraham, berbeda dengan semua rasul-rasul. Kenapa? Karena dia memang hakikatnya sejatinya adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Coba, kok bisa Yesus tahu Bapa bersaksi? Berarti Yesus mendengarkan Bapa. Makasih ya Kak Griselin, apa siapa tadi namanya? Tuh, kamu nggak tenang banget, makanya saya turunin, ini naik lagi. Kalau mau belajar lagi, ayo. Saya akan semakin bongkar hebatnya Tuhan Yesus. Itu loh. Ini apalagi nih, info dari room sebelah nih.